anak-anak, selamat pagi, selamat jumpa lagi untuk kita belajar tentang agama Kristen Protestan dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar pelajaran agama dengan kompetensi dasar sebagai berikut. 3.1 Memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan seperti minggu lalu. Dan kompetensi dasar yang kedua adalah 4.1 Menyajikan karya yang berkaitan dengan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini adalah memilih untuk tidak berputus asa. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, apa arti putus asa? Yang kedua, menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir menurut Alkitab berdasarkan Injil Matius pasal 6 ayat di 25 sampai 34. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Untuk memperkuat tujuan pembelajaran pagi ini, Ibu memilih referensi Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan yang kedua adalah Injil Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan masuk pada penjelasan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada penjelasan pembelajaran, saya mau tanyakan kepada anak-anak, apa itu putus asa? Mungkin anak-anak juga pernah berputus asa. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang apa arti putus asa. Putus asa adalah situasi di saat seseorang tidak ada solusi untuk menghadapi permasalahannya. Dengan kata lain, merasa dirinya tidak berguna. Orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Atau dengan kata lain, orang yang kurang percaya diri dan tidak menghargai hidupnya sebagai anugerah Allah. Mari kita melihat dalam Alkitab Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 ada 3 pesan Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan khawatir. Silahkan Anda membaca di dalam Injil Matius 6 ayat 25. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Silahkan Anda membaca di dalam Matius 6 ayat 33. Yang ketiga, janganlah khawatir akan hari esok. Anda bisa baca di dalam Injil Matius 6 ayat 34. Dari 3 pesan ini Tuhan Yesus berpesan kepada kita bahwa jangan kita khawatir akan hidup ini, akan apa yang hendak kita makan. Dan jangan pula kita khawatir akan tubuh ini, akan apa yang hendak kita pakai. Di sini Yesus katakan bahwa bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menuai, serta tidak mengumpulkan hasil di lumbung, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia. Yang kedua, yang pentingnya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari hadirat Allah melalui doa, melalui membaca Alkitab dan permohonan kita kepada Tuhan. Ya. Anak-anak harus rajin berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan persoalan kepada Tuhan. Anak-anak pula harus mencari kebenaran. Kebenaran ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Allah yang disampaikan melalui firman Allah.
Kita lihat bahwa Tuhan Yesus berpesan bahwa burung saja di udara dia dipelihara, apalagi kita. Ada cuplikan lagu rohani mengatakan bahwa burung pipit yang kecil itu juga tidak terlewati satupun. Bunga bakung di padang begitu indah, dia lebih indah daripada Salomo dalam segala kemegahannya. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan, sehingga bilang jangan khawatir. Seringkali manusia khawatir dalam berbagai persoalan hidup, apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan alam yang tidak bersahabat. Ada terjadi di mana-mana alam, ya. Begitu pula ekonomi kita juga tumpang tindih. Jadi kita perlu khawatir. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Pasti kita khawatir, tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, percayalah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau orang yang khawatir, berarti orang yang memindahkan beban persoalannya dari punggung Tuhan yang kuat dan memindahkan kepada punggungnya yang lemah. Bisakah itu? Jawab, tidak bisa. Karena itu tidak perlu kita khawatir. Di dalam pesan Tuhan Yesus yang ketiga, ia mengatakan bahwa jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok ada kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ia tidak akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Asalkan kita percaya dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, pesan Tuhan Yesus bilang, janganlah kita khawatir. Tetapi mengapa kita selalu sebagai anak Tuhan, kita seringkali khawatir? Sebagai anak Tuhan kita jangan khawatir, apalagi putus asa. Ketika kita berhadapan dengan masalah, serahkanlah seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan melalui doa dan pertolongannya. Tuhan sudah berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Dia mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepada. Kita akan masuk dalam kesimpulan, dan di sini ada dua kesimpulan yang saya angkat untuk kita pada pertemuan ini. Yang pertama, Tuhan tidak ingin kita khawatir apalagi berputus asa. Kesimpulan yang kedua, sebagai anak Tuhan kita tetap setia dalam doa dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Sekian penjelasan materi singkat daripada saya, dan saya akan memberikan tugas, yaitu 1. Jelaskan apa arti putus asa. Yang kedua, jelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekian dan terima kasih. Kita akan masuk dalam penutup, dan penutup ini kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai.